Halo semua, saya Inka, dan kali ini saya akan melanjutkan cerita bagian ke-11 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Xiaoxi masih terus memandangi Beming dengan wajah ketakutan, sebab ia bisa merasakan jika Beming memiliki aura yang sangat menakutkan. Namun Beming sendiri mencoba untuk menunjukkan sikap tenang, dengan tujuan agar Xiaoxi bisa diajak bekerja sama dalam proses pemisahan energi negatif tersebut. Tapi sayangnya, Xiaoxi tetap tidak bisa menerima Beming begitu saja. Ia masih saja terlihat ketakutan. Beming sendiri pun menjadi bingung, karena penampilan Xiaoxi kini sudah seperti manusia normal, sehingga tidak mungkin ia menggunakan cara kasar untuk mengeluarkan energi negatif dari dalam tubuh Xiaoxi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Beming pun memutuskan untuk beralih menggunakan rencana yang lain. Entah apa yang akan Beming lakukan selanjutnya, tapi yang pasti cara tersebut tampaknya bukan cara yang biasa yang Beming gunakan untuk mengatasi para iblis. Tanpa menunggu lagi, Beming langsung menjalankan rencananya tersebut. Dan selama proses penarikan energi negatif itu berlangsung, orang-orang yang berada di luar dibuat bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya yang Beming lakukan. Sebab Xiaoxi berkali-kali terdengar merintih tak menentu, yang sontak membuat orang-orang itu berpikir jika Beming sedang mengambil kesempatan. Tapi Muruksu berusaha menenangkan orang-orang tersebut, sebab ia tahu betul Beming tidak mungkin melakukan hal kotor seperti yang orang-orang tersebut duga. Dan tidak berselang lama, Beming lalu keluar dari kamar Xiaoxi dan mengatakan jika kini keadaan Xiaoxi sudah kembali normal. Mendengar perkataan Beming, ayah Xiaoxi pun segera bergegas untuk memastikan jika perkataan tersebut benar. Dan benar saja, Xiaoxi kini sudah pulih sepenuhnya dari pengaruh energi negatif. Sontak, aksi Beming itu pun menjadi buah bibir di antara para Day Hunter. Sebab bagaimana mungkin seorang anak sekolah yang memiliki tampilan biasa saja ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Muruksu yang penasaran lalu langsung menghampiri Beming dan kemudian menanyakan teknik apa yang sebenarnya Beming gunakan untuk menyelidiki energi negatif yang ada pada Xiaoxi. Lalu perlahan Beming pun mulai menjelaskan jika tidak ada teknik khusus yang ia gunakan, melainkan Beming hanya membuat Xiaoxi lemas terlebih dahulu dengan cara menggeliti kakinya. Dan pada saat Xiaoxi melemah karena kegelian, pada saat itu pula lah Beming langsung menghisap energi negatif yang ada padanya. Muruksu hanya bisa terdiam karena ia seolah masih tidak percaya jika cara konyol seperti itu yang malah berhasil. Di saat bersamaan, ayah Xiaoxi berteriak memanggil Beming dengan sebutan pahlawan dan kemudian berlari ke arahnya. Dan ternyata ayah Xiaoxi hendak menepati janjinya, yang mana ia akan memberikan Beming hadiah yang setimpal atas pengorbanan yang sudah ia berikan. Sontak terlintas di pikiran Beming, apakah ini adalah cara yang bisa ia gunakan untuk terus menghasilkan uang. Namun di satu sisi, Beming sebenarnya benar-benar tulus ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan. Melihat sikap Beming yang begitu tenang dan terkesan seolah tidak terlalu memperdulikan soal hadiah, ayah Xiaoxi pun menjadi sedikit kebingungan. Apakah Beming benar-benar tidak menginginkan hadiah yang ia janjikan? Atau sebenarnya hadiah yang ia janjikan tersebut sangatlah kecil bagi Beming, sehingga membuatnya menjadi tidak tertarik? Padahal sebenarnya, Beming sendiri masih kebingungan memikirkan berapa nominal yang pantas ia minta dari ayah Xiaoxi. Dan setelah berpikir cukup lama, Beming kemudian menyebutkan sebuah nominal yang menurutnya pantas untuk ia dapatkan. Dan ayah Xiaoxi pun dibuat terkejut pada saat Beming menyebutkan nominal yang ia minta. Ayah Xiaoxi bukan terkejut karena tidak mampu membayar, melainkan ia menganggap permintaan Beming tersebut sangatlah kecil baginya. Beming pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan ayah Xiaoxi tersebut, karena jika dari awal Beming mengetahui hal itu, tentu dirinya akan mematok harga lebih tinggi lagi. Tapi apa boleh buat, Beming juga tidak mungkin meralat ucapannya tersebut. Lagi pula niat awalnya memang bukan untuk hadiah. Selain ayah Xiaoxi, Muruksu juga berjanji kepada Beming jika dirinya juga akan memberikan Beming hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasihnya secara pribadi kepada Beming karena Beming sudah menyelamatkan nyawa temannya tersebut. Mendengar hal itu, para Day Hunter pun menjadi iri dengan Beming sebab pencapaiannya tersebut merupakan impian mereka. Conan sendiri merasa kesal terhadap Beming karena menurutnya Beming secara tidak langsung sudah mengambil jatah yang seharusnya menjadi milik para Day Hunter, dan ketegangan pun terjadi di antara mereka.
Beming tentu saja merasa sangat heran karena seingatnya tidak ada satupun dari para Die Hunter yang mampu mengatasi Xiaoxi. Dan karena alasan itulah, maka kemudian Beming memutuskan untuk bertindak. Tapi tanpa disangka, ayah Xiaoxi dengan lantang menegaskan jika Beming sudah ia anggap sebagai tamu VIP-nya. Sehingga siapapun yang berani menyakiti Beming, maka akan berurusan dengan dirinya. Selain itu, ayah Xiaoxi juga mengatakan jika dirinya tetap akan memberikan imbalan kepada para Die Hunter yang sudah datang. Meskipun sebenarnya kontribusi mereka tidak terlalu berarti, namun ayah Xiaoxi tetap akan menghargainya. Mendengar perkataan tersebut, Kunan dan para rekan-rekannya pun menjadi sedikit lega, karena setidaknya mereka tidak benar-benar kehilangan jatah. Tapi tetap saja, hal tersebut tidak bisa menghapus rasa iri Kunan terhadap Beming. Dan Kunan pun berjanji akan memberi Beming pelajaran jika di lain waktu Beming kembali ikut campur dalam urusan mereka. Beming hanya diam dan tidak merespon perkataan Kunan yang terdengar seperti ancaman untuk dirinya tersebut. Namun Beming lebih memilih untuk membalas perkataannya dengan cara yang lebih elegan, yang mana pada saat Beming berpapasan dengan Kunan, ia sengaja mengaktifkan kekuatan spiritualnya yang seketika membuat tangan Kunan menjadi patah. Sontak tindakan Beming tersebut membuat Kunan sadar jika Beming bukanlah tandingannya. Kunan pun hanya bisa terdiam sembari berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Berhubung Muruksu masih mau tinggal sejenak bersama Xiaoxi, dirinya pun menawarkan Beming untuk membawa mobilnya. Namun Beming menolaknya, karena ia tidak ingin menyusahkan orang lain. Sikap dan sifat Beming tersebut kembali membuat orang-orang kagum kepada dirinya. Bahkan Muruksu sendiri menjadi tersipu malu, karena ini adalah kesekian kalinya Beming menolak bantuan dirinya. Sementara itu, di perjalanan pulang, Tengu mengajukan protes kepada Beming atas sikapnya yang jual mahal dan seolah tidak ingin menerima bantuan dari orang lain. Padahal Tengu sendiri mengetahui jika Beming sebenarnya membutuhkan hal tersebut. Dan Beming lalu menjelaskan jika dirinya tidak bermaksud jual mahal. Tapi lebih tepatnya, Beming takut jika dirinya salah dalam menggunakan kebaikan yang orang-orang itu berikan kepadanya. Mendengar penjelasan tersebut, Tengu pun akhirnya memaklumi cara pandang Beming dalam mengambil sebuah keputusan. Berhubung hari itu Beming belum menjenguk Yu'er, akhirnya ia pun mengubah rute perjalanannya menuju ke rumah Yu'er. Sesampainya di sana, Beming pun disambut dengan baik oleh kedua orang tua Yu'er. Mereka bahkan sangat merindukan kehadiran Beming, karena memang Beming sudah lama tidak mengunjungi rumah sahabatnya tersebut. Dan setelah dipersilahkan masuk, Beming pun segera menjenguk Yu'er di kamarnya. Namun yang mengejutkan, Beming malah mencium sebuah aroma yang cukup aneh dari dalam kamar Yu'er. Dan benar saja, setelah Beming berhasil masuk ke dalam kamar Yu'er, terlihat jelas ada energi negatif yang berada di sekitar tubuh Yu'er. Namun anehnya energi negatif tersebut tidak bisa menyentuh tubuh Yu'er. Tanpa menunggu lagi, Beming pun berniat untuk menyerap energi negatif tersebut. Namun pada saat ia hendak melakukannya, Yu'er tiba-tiba menggapai tangan Beming dan kemudian memeluknya dalam keadaan masih tertidur. Namun Beming tidak terlalu menghiraukannya. Ia pun tetap melanjutkan proses penyerapan energi negatif tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, semua energi negatif itu pun berhasil Beming serap. Meski begitu, panas pada tubuh Yu'er tak kunjung mereda, yang semakin membuat Beming dan Tengu bingung apa penyebabnya. Ditambah, Yu'er masih terus mengigau, yang tentu saja membuat Beming sangat khawatir atas kondisinya. Tengu sendiri juga merasa heran dengan kondisi Yu'er. Tengu lalu mengatakan kepada Beming jika dirinya bisa merasakan kalau Yu'er bukanlah orang biasa. Tapi Tengu tidak menjelaskan lebih jauh. Namun Beming sendiri berharap jika dugaan Tengu tersebut salah, sebab dirinya tidak ingin Yu'er ikut terlibat dalam dunia yang penuh bahaya, layaknya yang Beming lalui semenjak ia mendapatkan kekuatan dari Tengu. Tidak berselang lama, Tengu tiba-tiba mencium bau yang tidak asing baginya. Bau tersebut terasa begitu kuat menyelimuti Yu'er. Tanpa menunggu lagi, Tengu lalu menyuruh sosok tersebut untuk keluar dan menampakkan dirinya. Beming yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, tentu saja merasa aneh dengan perilaku Tengu tersebut. Tapi akhirnya Beming mengerti ketika sosok yang Tengu maksud perlahan mulai menampakkan dirinya. Dan betapa terkejutnya Tengu dan Beming di saat mengetahui jika sosok yang sedang mereka hadapi tersebut ternyata bisa melihat roh Tengu, yang mana artinya sosok tersebut memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ditambah lagi, Tengu dapat merasakan hawa panas yang begitu kuat dari sosok menyeramkan tersebut, yang menandakan jika sosok itu bukanlah iblis jahat seperti yang selama ini sering ia dan Beming hadapi.
Selanjutnya sosok menyeramkan tersebut lalu memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Api. Dan Tengu pun mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Sebab Tengu mengenali jika sihir api yang ia gunakan tersebut adalah sihir api 6 warna yang hanya dimiliki oleh Dewa Api. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi Tengu adalah kenapa Dewa Api bisa berada di dunia manusia yang bukan tempat ia seharusnya berada. Ekspresi Tengu yang begitu tegang membuat Beming sadar jika ternyata ada sosok lain yang bisa membuatnya takut. Tapi Tengu tidak mau mengakuinya. Ia masih terus saja berkelip padahal sebenarnya apa yang Beming katakan tersebut benar adanya. Tengu memang merasa takut jika harus berhadapan dengan Dewa Api. Sebab dahulu dirinya hampir dibuat terbakar habis oleh Dewa Api. Dan hal tersebutlah yang membuat Tengu menjadi sedikit trauma. Namun di sisi lain, Beming malah melihat adanya sesuatu yang janggal pada dewa tersebut. Sebab ia sama sekali tidak bisa merasakan hawa panas yang terpancar dari sang dewa. Oleh karena itu, Beming pun menyimpulkan jika wujud Dewa Api yang sedang berada di hadapan mereka tidaklah nyata, melainkan hanya sebuah ilusi semata. Dan wujud asli Dewa Api tersebut sebenarnya hanyalah sebuah lilin kecil yang berada di atas meja Yu'er. Tengu tentu saja merasa heran bagaimana Beming bisa berpikir sejauh itu. Namun pada kenyataannya, apa yang Beming katakan tersebut adalah benar. Dewa itu sebenarnya hanyalah berwujud sebuah api kecil. Di saat bersamaan, Beming lalu menjelaskan alasan kenapa ia mengetahui jika sosok yang berada di hadapan mereka hanyalah sebuah ilusi. Dikarenakan ia tidak memiliki hawa panas sama sekali. Padahal sosok tersebut mengaku sebagai Dewa Api. Dan Beming lalu menyadari jika hanya ada satu sumber api yang berada di ruangan tersebut, yaitu sebuah lilin kecil yang berada di atas meja Yu'er. Alasan-alasan tersebutlah yang membuat Beming bisa menyimpulkan jika wujud asli sang dewa hanyalah sebuah api kecil. Tengu yang sudah terlanjur kesal kemudian langsung meneriaki dewa kecil tersebut untuk segera menampakkan dirinya. Dan benar saja, dewa kecil itu pun meminta maaf atas tindakannya yang berusaha menakuti Tengu dan Beming. Walau begitu, dewa kecil tersebut masih bersikap mengesalkan di hadapan Beming, sebab menurutnya Beming seringkali membuat Yu'er dalam keadaan bahaya. Namun Beming tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Ia dan Tengu lalu bertanya mengenai asal-usul si Dewa Api. Dan perlahan Dewa Api pun menjelaskan jika dirinya adalah Dewa Api 6 warna yang berasal dari sebuah tungku tua. Mengenai alasannya datang ke dunia manusia hanya karena ia ingin memuaskan rasa penasarannya saja. Tapi dalam perjalanannya menuju dunia manusia, tubuhnya yang asli perlahan mulai terkikis, hingga pada akhirnya hanya menyisakan bentuk mungil tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, Beming kemudian meminta si Dewa Api untuk meninggalkan Yu'er, karena Beming takut jika kehadirannya malah akan membahayakan nyawa Yu'er. Namun dewa kecil itu menolak, karena jika ia pergi, maka nyawa Yu'er akan melayang. Agar Beming dan Tengu mengerti, ia pun menjelaskan jika setiap manusia yang dilahirkan ke dunia akan dibekali dengan 3 api. Dan jika ketiga api itu padam, maka orang tersebut akan sangat rentan terkena efek dari energi negatif yang bertebaran hampir di setiap tempat di dunia. Dan pada kasus Yu'er, api-api yang ia miliki sangatlah kecil. Oleh sebab itu, sang dewa memutuskan untuk menggantikan api-api tersebut dan hidup berdampingan bersama Yu'er. Beming lalu menyadari jika apa yang dewa kecil itu katakan adalah benar, sebab Beming sendiri sangat mengenal Yu'er karena mereka sudah berteman sejak masih kecil. Dan pada saat masih kecil, Beming masih ingat jelas jika Yu'er adalah seorang gadis yang sangat rentan terkena penyakit. Bahkan seringkali dirinya berdiam diri di dalam kamar karena orang tua Yu'er tidak membolehkannya bermain di luar layaknya anak-anak lain yang seusianya. Namun sebuah perubahan terjadi pada saat Yu'er menginjak usia 10 tahun. Yu'er seperti terlahir kembali dengan tubuh yang normal, seperti orang-orang pada umumnya. Tubuhnya sudah tidak selemah dulu, dan bahkan kemampuan olahraganya meningkat dengan sangat drastis. Dan ternyata si Dewa Apilah yang menjadi penyebabnya. Kenapa tubuh Yu'er bisa menjadi normal seperti itu? Oleh karenanya, Beming pun berterima kasih atas bantuan yang selama ini sudah Dewa Api berikan kepada Yu'er. Namun Beming juga meminta si Dewa Api untuk berjanji kepadanya jika si Dewa tidak akan pernah membiarkan Yu'er dalam situasi berbahaya. Singkat cerita, setelah menemani Yu'er semalaman, paginya Beming dikejutkan oleh Yu'er yang sudah bangun dengan kondisi tubuh yang sudah sehat sepenuhnya.
Yu-er terlihat begitu senang dengan kehadiran Beming di sisinya. Apalagi pada saat ibu Yu-er memberitahunya jika Beming sangat mengkhawatirkan keadaan dirinya. Setelah itu, Yu-er lalu mengajak Beming sarapan sebelum mereka berangkat ke sekolah bersama. Namun sebelum itu, Beming kembali teringat kepada Dewa Api yang ia panggil dengan sebutan Ding-Ding tersebut. Sebab sebelumnya Beming sudah berpesan kepada Ding-Ding untuk tidak mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan, karena hal tersebut bisa membangkitkan kemampuan khusus yang Yu-er miliki. Namun Tengu berpendapat jika lebih baik kemampuan khusus Yu-er tersebut aktif, sebab Yu-er bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk melindungi dirinya sendiri, atau bahkan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi Beming tidak sependapat dengan Tengu, karena menurutnya, menjalani kehidupan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spesial tidaklah mudah. Sebab Beming sudah merasakannya sendiri. Hampir setiap waktu dirinya selalu berhadapan dengan bahaya yang terus mengincar nyawanya. Dan alasan tersebutlah yang membuat Beming berpikir jika Yu-er tidak perlu memiliki kekuatan seperti dirinya. Cukup menjadi manusia biasa dan menjalani kehidupan seperti orang-orang normal pada umumnya. Singkat cerita, Beming dan Yu-er pun berangkat ke sekolah bersama-sama. Namun tiba-tiba Yu-er dan Beming dikejutkan dengan kehadiran Saus yang langsung memeluk Beming. Sejak Beming menyelamatkan nyawanya dan Yu-er pada kejadian malam itu, Saus tidak henti-hentinya memuja Beming sebagai sosok pahlawan yang sangat ia kagumi. Kembali, Beming kini berada dalam sebuah situasi yang sangat tidak mengenakan, sebab tindakan Saus tersebut membuat mereka menjadi pusat perhatian. Terlebih Beming bisa merasakan jika Yu-er sangat risih dengan perilaku Saus tersebut. Tidak sampai di situ, Saus juga memberikan Beming sebuah hadiah dan juga nomor telepon pribadinya, sebagai bentuk ucapan terima kasihnya kepada Beming atas pengorbanannya. Tentu saja hal itu semakin membuat para pria di sekolah tersebut menjadi iri kepada Beming, sebab tidak sedikit dari mereka yang rela melakukan apapun hanya untuk bisa dekat dengan Saus, dan Beming malah mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut dengan begitu mudah. Tindakan Saus itu juga membuat Yu-er semakin cemburu. Ia pun tidak tahan lagi untuk mengusir Saus agar segera menjauhi Beming. Setelah itu, Beming dan Yu-er kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk masuk ke sekolah. Namun tiba-tiba Beming menghentikan langkahnya karena ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Tengu yang sudah tahu lalu menjelaskan kepada Beming jika apa yang Beming rasakan tersebut adalah sebuah efek yang timbul karena Beming sedang berada di perbatasan dunia cermin yang melingkupi sekolahnya. Tengu takut jika Pak Direktur sedang merencanakan sesuatu yang buruk di sekolah tersebut, sebab dunia cermin yang ia aktifkan tersebut sangatlah besar. Mendengar hal tersebut, Beming pun bertekad jika dirinya harus segera menghentikan Pak Direktur, tidak peduli apapun yang terjadi. Di sisi lain, Tengu sendiri melihat jika pertarungan Beming dan Pak Direktur yang akan segera terjadi merupakan sebuah kesempatan baginya untuk kembali menguasai raga Beming. Singkat cerita, setelah bel istirahat berbunyi, Beming dan Tengu pun segera bergegas menuju ruangan Pak Direktur untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun sayangnya, Beming tidak bisa menemukan Pak Direktur di ruangannya. Tapi Beming tidak ingin berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian meminta Tengu untuk melacak jejak Pak Direktur di ruangan tersebut, karena mungkin saja jejak yang mereka temukan nantinya akan mengarahkan mereka kepada sebuah informasi yang sangat penting. Perlahan Beming dan Tengu pun memulai misi mereka tersebut, dan tidak butuh waktu lama, Tengu berhasil menemukan sebuah foto yang memperlihatkan Pak Direktur sedang bersama putrinya. Dan di balik foto tersebut ada sebuah tulisan. Namun sayangnya sebelum Beming sempat membaca isi tulisan tersebut, tiba-tiba ada sebuah guncangan hebat yang menggetarkan area sekolahnya. Beming tahu betul jika guncangan tersebut bukanlah sebuah gempa bumi, melainkan karena ulah dari Pak Direktur. Dugaan Beming tersebut diperkuat dengan munculnya energi negatif yang sudah menyebar di seluruh kawasan sekolah. Kejadian tersebut semakin membuat Beming geram kepada Pak Direktur, karena ulahnya itu berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa di sekolah tersebut. Sebuah suara kemudian terdengar dari pengeras suara sekolah, yang mana suara tersebut menghimbau agar semua murid dan juga guru yang berada di sekolah itu segera bergerak keluar dari bangunan sekolah, karena mereka mengira jika guncangan barusan adalah gempa bumi. Mendengar hal tersebut, Beming pun berniat menuju ke ruangan pengumuman untuk menghentikan arahan tersebut. Sebab jika para murid dan guru menuju ke ruangan terbuka, maka kemungkinan mereka terinfeksi energi negatif akan menjadi semakin besar.
Sesampainya di sana, Beming kemudian berusaha menjelaskan kepada Pak Kepala Sekolah dan para staf yang sedang berada di ruang penyiaran, jika instruksi yang mereka berikan barusan malah berpotensi menyebabkan para murid dan guru di sekolah tersebut terpapar energi negatif. Dan Beming lebih menyarankan agar mereka semua tetap berada di dalam ruangan dan menutup semua lubang udara hingga energi negatif di lingkungan sekolah menghilang sepenuhnya. Namun tentu saja arahan Beming tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh Pak Kepala Sekolah dan para stafnya. Mereka malah menganggap Beming sedang berniat jahat dan berusaha membalaskan dendamnya kepada Pak Kepala Sekolah. Karena sebelumnya Pak Kepala Sekolah sudah berusaha mengeluarkan dirinya dari sekolah. Tengu menjadi sangat geram melihat Pak Kepala Sekolah dan para stafnya yang malah menuduh Beming berbuat yang tidak-tidak. Padahal Beming dan dirinya sedang berusaha menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun Beming menganggap hal tersebut sangatlah wajar terjadi, mengingat manusia biasa seperti mereka tidak bisa melihat apa sesungguhnya yang sedang terjadi, dan hanya akan percaya jika ada bukti nyata yang bisa mereka lihat atau rasakan. Oleh sebab itu, Beming pun terpaksa mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk menunjukkan kepada orang-orang tersebut jika apa yang Beming katakan adalah benar. Meski Beming tahu jika setelah kejadian itu, dirinya tidak akan bisa lagi menjalani kehidupan normal seperti biasanya dan harus menutup diri dari dunia luar. Tapi hal tersebut bukanlah masalah besar baginya, selama dirinya bisa menyelamatkan nyawa banyak orang yang sedang terancam. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel saya yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.